kami berkamuflase. Kamu berupa ular putih. Kayaknya lebih ganas adalah siluman naga. Pasukan-pasukan corona ini. Manusia biar semakin rusuh. Corona yang bermutasi. Berarti yang diberitakan di publik itu, apakah kalian kenal dengan yang namanya Sang Hyang Nurjayani Nirwana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Santri Misteri. Kali ini Santri Misteri akan mencoba mengungkap isu yang selama ini beredar. Konon menurut para ilmuwan ini termasuk mutasi genetika dari virus corona. Untuk mengetahui mutasi genetika ataupun bukan, tim Santri Misteri akan mencoba mengungkap dari sisi gaibnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share channel kami. Baik pemirsa channel Santri Misteri, kita akan langsung saja ke Santri Misteri untuk mengungkap semuanya ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kali ini kita akan mencoba mengungkap tentang virus corona ini, apakah benar atau ini dari mutasi genetika atau bukan. Ini gimana Gus? Ya, karena mendengar informasi yang ada di media itu, katanya kan kita dengar-dengar berita itu ada mutasi dari corona. Ya. Nah, sebenarnya kan corona itu sama Allah sudah diangkat sebelum lebaran kemarin, puasa itu kan sudah diangkat oleh Allah. Apakah ini benar-benar corona yang turun lagi ke bumi, ataukah ini hanya rekayasa rekayasa dari orang-orang yang ada kepentingan di situ? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita coba dialog dengan coronanya sendiri secara langsung, kita mediumisasikan. Baik pemirsa Santri Misteri, kita akan langsung ke mediumisasi. Pemirsa Santri Misteri, sebelum saya melakukan mediumisasi, saya akan bersihkan dulu supaya tidak ada penyusup, biar mediumisasi kita nanti tidak ada yang menghalang-halangi atau yang membuat tidak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan atas perintah dari saya mohon, salah satu dari corona jamuan hadir ke sini untuk masuk dalam tubuh medium. Saya mohon atas izin dan perintah dari sang atas perintah Kiai Guru, saya mohon hadir masuk dalam tubuh medium. Silakan masuk salah satu dari virus corona, silakan masuk. Dengan izin, makhluk ini bisa bicara seperti bahasa manusia, bahasa Indonesia yang jelas Allah. Makhluk ini bisa hidup nyaman seperti manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari bangsa apa? Siluman. Siluman. Saya protek dulu ya. Jika makhluk ini bukan dari virus corona, otomatis terlempar ke neraka Allah. Ini siluman apa kalau boleh tahu? Naga. Siluman naga. Benarkah ini siluman naga yang kemarin menyebarkan virus corona itu? Salah satunya.
Salah satu dari yang menyebarkan virus-virus corona itu. Iya. Sebenarnya corona sendiri itu apa sih makhluknya yang membuat menyebarkan virus ini? Berupa ular putih. Berupa ular putih. Ular putih itu kalau di gaibnya pasukan naga gitu kan? Iya, masuk. Terus apa yang dilakukan ular putih ini kok bisa sampai terjadi musibah seperti ini? Mereka menyebar ke manusia melalui hujan. Mereka menyebar ke manusia melalui turunnya air hujan. Iya. Nah, kok bisa menyebar melalui turunnya air hujan itu gimana? Wong kadang orang nggak hujan-hujanan juga kena. Terbawa oleh angin. Terbawa oleh angin. Jadi penyebarannya secara gimana? Kan kalau sudah masuk ke tubuh manusia kok bisa nyebar ke kanan kirinya itu kalau melalui udara. Sekarang kan udah pada pakai masker. Kan kok masih bisa menyerang itu gimana ceritanya? Mereka masuk melalui kulit-kulitnya. Masuk melalui kulit-kulitnya itu berarti secara kontak fisik dengan bersalam, berjabat tangan atau apa gitu atau gimana sih sebenarnya? Biar jelas lah. Mereka masuk ke tubuh manusia langsung. Tanpa melalui kontak fisik berarti? Bisa seperti itu. Bisa melalui kontak fisik, bisa tanpa melalui kontak fisik. Iya. Berarti kalau ada bangsa kalian yang sudah menyebar di suatu wilayah, itu berarti udara di situ sudah ada pasukan-pasukan corona ini. Mereka sesuai tugas masing-masing perintahnya. Oh, mereka sesuai tugas perintah masing-masing. Sebenarnya corona sendiri itu ditugaskan oleh siapa? Saya ditugaskan sama pimpinan saya, Oh. sang kaisar. Kalian ditugaskan oleh pimpinan kalian. Berarti ini ada izin dari Allah. Iya. Terus sebenarnya corona itu apa masih ada di bumi ini atau sudah diangkat oleh Allah? Sudah diangkat. Sudah diangkat oleh Allah. Sejak kapan diangkat? Sudah lama ya. Sudah lama. Sejak apa? Bulan puasa kemarin? Iya. Sebelum puasa atau pas bulan puasanya corona diangkat oleh Allah? Menjelang selesai. Menjelang? Menjelang selesai puasa. Menjelang selesai puasa atau awal puasa sebenarnya? Iya, yang utama diselesaikan. Berarti sebelum puasa itu sudah mulai pada diangkat oleh Allah. Iya. Terus kenapa kok sampai detik ini masih ada katanya kasus-kasus corona itu? Sebenarnya kalian ada perintah lanjutan lagi dari Allah ataukah karena ini ada makhluk lain atau ada unsur-unsur lain atau ada yang mendomblangi gitu? Banyak yang menjatuhkan kami. Banyak yang Menjatuhkan kami. menjatuhkan kalian dalam artian mereka hanya membuat isu atau dompleng kalian gitu. Iya. Jadi sebenarnya corona sudah tidak ada. Hanya beberapa orang tertentu saja. Hanya beberapa orang tertentu saja. Terus ini kan ada lagi heboh berita publik ini katanya corona ini ada yang melakukan mutasi virus corona ini. Mutasi genetik menjadi lebih ganas daripada corona yang kemarin. Apakah itu benar ataukah ini hanya rekayasa saja? Ada makhluk gaib yang andil di situ. Ada makhluk gaib yang andil di situ. Berarti itu bukan dari kalian. Bukan. Bukan. Ada makhluk gaib lagi yang andil di situ. Nah terus makhluk gaib itu apa kira-kira? Itu atas perintahnya Allah juga ataukah bukan? Bukan. Bukan dari perintah Allah. Nah, apakah sebenarnya corona ini diperintahkan oleh Allah turun lagi ke bumi atau tidak? Sampai saat ini belum ada perintah. Sampai saat ini belum ada perintah lagi. Ya. Berarti yang diberitakan di publik itu bukan corona tetapi ada makhluk gaib lain yang mendomblangi dengan atas nama corona. Iya.
Ada rekayasa berarti ya. Nah terus kalian tahu nggak makhluk gaib yang mendomplengi kalian ini, yang mengatasnamakan kalian? Bangsa ular bertanduk. Bangsa ular bertanduk. Berarti dia pasukan siapa itu? Pasukan iblis. Pasukan iblis. Berarti juga sama-sama ular. Iya. Lah kenapa sekarang kok yang diserang banyak anak-anak itu kenapa? Karena mereka yang paling muda. Karena anak-anak ini yang paling mudah dimasuki. Iya. Dan efeknya itu lebih besar lagi. Efeknya ini nanti akan lebih besar lagi. Iya. Kira-kira yang sudah diserang oleh pasukan corona yang mengaku-ngaku ini udah wilayah mana aja? Wilayah barat. Wilayah barat. Ke arah selatan. Barat ke arah selatan. Iya. Itu udah ada yang masuk ke wilayah Indonesia atau belum? Mereka masih menyiapkan. Mereka masih mempersiapkan. Iya. Udah di sekitar wilayah perbatasan Indonesia? Mereka menaruh titik-titik tertentu di wilayah Indonesia. Mereka menaruh titik-titik tertentu di wilayah Indonesia. Iya. Nah itu nanti akan berdampak seperti apa kalau mereka menyebar ini? Banyak kematian, Banyak kematian. banyak kerusuhan. Banyak kematian, banyak kerusuhan. Apakah nanti dari pasukan corona juga akan turun lagi ke bumi? Kami belum tahu. Oh kalian belum tahu. Nah terus pasukan-pasukan corona yang bermutasi karena ini didompleng sama bangsa iblis tadi, kira-kira mengenal Sang Hyang Nur atau tidak mereka? Iya, mengenal. Mereka mengenal Sang Hyang Nur Cahayani Nirwana. Apakah mereka juga nanti akan berani menyakitin orang-orang yang menjadi pengikutnya Sang Hyang Nur Cahayani Nirwana? Mereka nggak berani. Mereka nggak berani. Berarti ini nanti kira-kira ada juga ya cara penanganannya? Ada nggak kira-kira? Kami belum tahu. Oh kalian belum tahu. Nah seperti kalian kemarin itu kalau diberikan vaksin-vaksin seperti itu, kira-kira dampaknya ke kalian gimana? Yang dengan adanya penyemprotan atau dengan obat-obatan itu, apakah itu berpengaruh pada kalian atau tidak? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kan yang corona kemarin ini kan melalui paket-paket dari negara luar masuk ke Indonesia. Terus dampaknya kalau corona yang kemarin kan tanda tanya, biasanya kan orang yang terkena itu kalau orangnya itu ahli dikir kan gatal-gatal tubuhnya. Ya, Nah kalau sekarang itu gimana ciri-ciri mereka itu masuk? Kalau kita tahu, biar kita tahu kalau mereka itu udah masuk ke dalam diri kita itu apa ciri-ciri? Kalian tahu nggak? yang saya tahu ciri-cirinya hampir sama Ciri-cirinya hampir sama. di luar sana. Apa itu? Mereka menyerang bagian perut. Mereka menyerang bagian perut. Iya, Sedangkan kalian dulu kan menyerangnya kan bagian tenggorokan, pernafasan. iya. Bedanya di situ. Tapi apakah sama gejala awalnya? Sama. Jadi gejala awal tenggorokannya dulu sakit. Iya. Terus? Orang-orang ahli zikir sama. Kalau orang-orang ahli pikir sama gatal-gatal dulu. Iya. Terus kalau orang yang nggak ahli pikir gimana? Tubuhnya lemas. Gimana? Tubuhnya lemas, tenaganya diambil musuh. Oh, tubuhnya lemas, tenaganya diambil. Terus yang diserang oleh Corona KW ini, kalau bilang Corona KW ini gimana? Apa yang mereka lakukan? Mereka makan saripati mereka. Oh, mereka makan saripati. Ya, Terus orangnya dampaknya seperti apa nanti? Langsung lemas gitu, mati atau gimana? ya, tergantung jumlah mereka yang masuk. Oh, tergantung jumlah mereka yang masuk. Nah, kalau kalian dulu masuk ke dalam tubuh manusia itu yang kalian rusak apa? Kami langsung ke jantung sebenarnya. Kalian langsung ke jantung, Ya, organ jantung, paru-paru itu. Kalau yang ini apa yang dilakukan mereka? mereka perlahan-lahan menyiksa. Perlahan-lahan menyiksa. Nah, padahal dari berita itu kan katanya ini mutasi yang lebih kumannya lebih ganas daripada yang kemarin.
itu yang sudah meninggal itu kan baru diketahui saja. Yang meninggal itu baru diketahui saja. Mereka sudah masuk sudah lama. Oh, mereka masuknya sudah lama. Nah, terus dengan pemberian vaksin yang buat corona kemarin ini, apa fungsi nggak vaksin-vaksin itu nanti? Mereka bangsa jin itu. Vaksin itu dari bangsa jin. Iya. Dan ini yang masuk dari bangsa setan. Iya. Berarti vaksinnya tidak akan berfungsi. Tergantung bangsa jinnya. Tergantung bangsa jinnya. Tapi bangsa jin masih kalah nggak dengan bangsa iblis? Ya, kebanyakan mereka malah membantu. Oh, kebanyakan malah membantu. Jadi kalau divaksin malah nanti jadinya makin parah. Penyakitnya semakin tidak diketahui. Oh, semakin tidak diketahui maksudnya. Sudah. Nah, terus ada informasi apa lagi mungkin yang bisa disampaikan buat pembelajaran kita manusia yang ada di bumi ini biar tidak mudah terkecoh oleh hal-hal yang seperti ini tadi. Kembali lagi aja. Kembali lagi ke Ajaran yang benar. kembali ke ajaran yang benar. Berarti mengikuti kembali ke Allah, mendekatkan diri ke Allah gitu ya. Ya, Jangan mudah panik. Sebenarnya kalian itu kan mendapatkan tugas dari Allah itu kan mungkin disebar untuk di wilayah mana itu kan ada batas waktu dan mungkin ditentukan berapa nanti korbannya di situ, gitu kan? iya seperti Nah, kira-kira kalau korbannya di suatu daerah itu 50 juta, seandainya ya, terus kok sampai terjadi lebih dari 50 juta itu kenapa? Wah, kalian melanggar janji yang diperintahkan oleh Allah itu. kami tidak pernah seperti itu. Nah, terus kok bisa melebihi jumlahnya itu gimana? Banyak makhluk-makhluk yang mendapatkan energi pada masa itu Nah, itu gimana ceritanya kok mereka bisa dapat energi? dari ketakutan orang-orang. Oh, berarti dari kepanikan dan ketakutan orang-orang itu sendiri yang memicu makhluk-makhluk lain yang tidak berkepentingan itu ikut andil di situ. Ya, Ikut membuat makin ricuh. seperti itu. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus tandanya dari kemunculan corona yang lebih ganas ini apa sebenarnya dari cerita gaib sana itu, apa berita gaibnya itu apa sebenarnya? Apakah sudah seluruh gaib sudah mengetahui akan hal ini atau belum? Kami di atas sana dilarang ikut campur Oh, kalian di atas sana dilarang ikut campur. karena bagian dari bencana yang terjadi. Oh, ini memang bagian dari bencana bala yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Iya, Ini sebagai pengingat supaya manusia semakin mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Nggak harusnya menjauh gitu ya. iya. Hanya itu saja informasi yang bisa disampaikan ke kita. Iya, seperti itu. Nah, sudah, terima kasih ya sudah mau hadir di sini. Jadi intinya mutasi dari corona ini bukan dari corona yang dulu, tetapi ini ada makhluk lain. Ya, gitu aja. Iya, mereka mendapatkan banyak energi. Mereka mendapatkan banyak energi dari kepanikan penduduk bumi ini. Iya. Ya sudah, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Silahkan kembali ke tempatnya. Saya mohon maaf mungkin mengganggu ketenangan panjenengan. Silahkan dilanjutkan tugasnya. Sampaikan salam saya nanti kepada pimpinan panjenengan ya. Terima kasih sudah ada di sini. Saya bantu keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menarik makhluk corona yang dikatakan bermutasi, yang diceritakan dari siluman naga yang tadi, biar kita lebih tahu informasinya, mereka itu bangsa apa dan tujuan mereka untuk kembali mengganggu manusia ini apa yang akan mereka dapatkan. Tolong saya
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah. Masuk dalam tubuh mati. Allah masuk. Bisa bicara seperti bahasanya manusia, lancar. Ini dari bangsa apa ya? Ini dari bangsa apa? Siluman. Saya protek dulu ya. Jika kamu bohong, maka tangan dan kaki kamu akan terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Ini dari bangsa apa? Bangsa siluman, benar? Siluman apa? Makhluk ini bisa duduk seperti manusia biasa, Allah. Duduk yang bagus seperti manusia biasa. Saya tanya sekali lagi, nih bangsa apa? Siluman. Siluman apa? Siluman ular. Ini tadi sebelum kamu masuk dalam medium tadi kamu dari mana? Di tubuh manusia. Di tubuh manusia. Saya tadi mencoba untuk menarik makhluk yang katanya corona yang bermutasi. Apakah ini kamu tadi? Gimana? Ya itu menurut manusia. Oh, itu menurut manusia. Jadi sebenarnya kalian ya itu? Ya. Ya. Lah apa kalian ada hubungannya dengan ini corona itu kemarin? Ada. Oh, nggak ada hubungannya. Berarti kalian beda makhluk. Beda makhluk. Lah kenapa kok kalian membuat ulah seperti corona ini? Apa yang kalian dapat dari itu? Dan siapa yang memerintahkan kalian? Semakin banyak energi yang saya dapat, Semakin banyak. ya manusia biar semakin rusuh. Biar semakin rusuh, biar bumi semakin kacau. Ya. Yang memerintahkan kalian siapa? Ada pimpinan kami. Pimpinan kalian? Pimpinan kalian bangsa apa? Yang jelas bertanduk. Bangsa bertanduk. Anda pasti tahu. Berarti kalau boleh dijelaskan perwujudan kalian itu ular yang seperti apa? Kalau corona itu kan ular putih-putih itu. Kalau kalian seperti apa? Ya seperti itu. Karena kalian putih juga. Kami berkamuflase. Kamuflase. Ya. Gimana perwujudan aslinya? Kami tidak seputih corona. Oh, kalian tidak seputih corona. Kalian punya tanduk gitu. Ya itulah yang dianggap manusia mutasi apa itu. Oh, ternyata beda ya. Terus yang kalian serang itu siapa saja? Harusnya semua. Harusnya semua. Ya, terus kami mencari celah dulu. Oh, kalian mencari celah dulu. Terus saya tanya, apakah kalian kenal dengan yang namanya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana? Kalian mengenal nggak? Ngomong, diucapkan. Kenal. Hah? Kenal. Mengenal dengan yang namanya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Apakah kalian nanti akan berani menyentuh orang-orang yang mungkin dalam perlindungannya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana?
Kalau kami berani, kami yang akan... Gimana? Kalau kami berani menyerang, kami yang hancur, dak. Oh, kalian nanti tidak berani mendekati orang-orang yang dalam perlindungannya Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Ya, Apakah kalian tahu nanti orang-orang yang ada perlindungan dari Sang Hyang Nur sama yang tidak? kami sudah dibekali pengetahuannya. Oh, kalian sudah dibekali pengetahuannya. Jangan sampai kalian berurusan dengan orang-orang yang dari bawah perlindungan Sang Hyang Nur gitu. Ya, Terus saya pengen tahu lagi, cara kalian menyerang manusia-manusia itu gimana sekarang? Apakah sama dengan siluman-siluman naga itu atau beda? ya, kami mencontohnya setelah kami pelajari. Oh, kalian mencontoh setelah mempelajari. Nah, terus dikatakan lebih parahnya itu yang seperti apa kok? Sama katanya lebih ganas daripada siluman-siluman naga yang kemarin. Itu anggapan manusia saja. Gimana? Anggapan manusia saja lebih parah, sebenarnya ya sama. Oh, anggapan manusia Ya, saja lebih parah. Ketakutan sebenarnya sama. mereka yang membuat saya semakin bertambah kuat, semakin Oh. kebal. Oh, ketakutan kali manusia-manusia itu yang membuat kalian semakin kuat, kebal. Terus gejala awal yang kalian berikan yang buat tanda kalau kalian sudah ada di tubuh orang itu apa? Sulit untuk dideteksi. Sulit untuk dideteksi. Berarti sudah masuk dulu, baru kalau sudah parah bisa dideteksi. Ya, Kalau dikasih apa namanya vaksin-vaksin ini gimana kalian? Apakah bisa? Kalau orang yang sudah divaksin, apakah kalian tetap bisa masuk atau tidak? tergantung vaksinnya. Akan saya lawan semampu saya. Loh, nah itu kan ada vaksin buat corona ini. Itu mempan nggak buat kalian? Tergantung, ada yang mempan dan ada yang tidak. Gimana? Ada yang mempan dan ada yang tidak. Ada yang mempan, ada yang tidak. Ya. Itu kebanyakan mempan atau tidaknya? Tidak mempan. Tidak mempan. Nah, sebenarnya vaksin-vaksin itu dari bangsa apa mereka? Jin. Ketawa kali ya? Jin. Oh, vaksin itu dari bangsa jin. Ya, berarti lebih kuat kalian ya? Ya, mulanya saya tertawa. Terus kedatangan kalian mengganggu manusia ini apa ada kaitannya dengan Sang Hyang Nurjayani Nirwana atau tidak? Saya hanya bertugas, itu pimpinan saya yang lebih tahu. Oh, yang lebih tahu pimpinan kalian. Ya, Dan pimpinan kalian nggak ngasih kabar tentang Sang Hyang Nurjayani Nirwana gitu? saya hanya diberitahu supaya berhati-hati. Supaya berhati-hati jangan sampai berhadapan dengan Sang Hyang Nurjayani Nirwana dan seluruh murid-muridnya. Tetap fokus pada tujuan utama saya. Tujuan kalian apa? Membuat kekacauan di dunia ini. Benar, semakin banyak orang bingung, takut, resah, semakin saya lebih leluasa. Oh, lebih masa. Berarti apakah kalian nanti ada kaitannya dengan ini fitnah akhir zaman ini? Ada kaitannya dengan Dajjal, kemunculan Dajjal? Ya, kita lihat saja. Sudah. Dilihat saja gimana. Ya biar kami antisipasi. Berarti ada kaitannya akan kemunculannya Dajjal? Ataukah pimpinan kalian juga anak buahnya Dajjal? Ya, nanti suatu saat ini masih babat alas. Oh, ini masih babat alas. Berarti tanda-tanda memang tanda-tanda akan munculnya Dajjal, fitnah akhir zaman ini. Ya, Ya sudahlah. Terima kasih atas informasinya. Kalau memang kamu ada tugas ya dilanjutkan tugasmu. sudah saya kembali. Sudah balik. Atau kamu nggak pengen jadi pengikutnya Sang Hyang Nur?
Ya, kamu sudah membocorkan informasi, malah kamu nanti dibunuh sama pimpinan kamu. Nggak ada yang tahu. Kenapa nggak ada yang tahu? Dan nanti terendus juga ketahuan. Mending kamu jadi pengikutnya Sang Hyang Nur, aman, nggak mati. Apa bisa seperti itu? Ya bisa lah, Sang Hyang Nur kan membawakan ketentraman di bumi ini. Ya udah, kalau bisa silakan dicoba. Mau dicoba? Ya. Lah kamu tinggal kamu ya, kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya dilempar ke neraka. Kalau mau ya coba diislamkan gitu loh. Ya sudah, saya mau. Mau? Nah, coba ya. Seluruh tangan pelindung makhluk ini berapapun lapis tangannya lebur Allah. Makhluk dalam kejar muslim jadi muslim. Muslim masuk Allah. Ilmunya. Gimana sekarang? Sudah berbuat belum? Rasa apa ini? Ya kamu lah siapa? Beda dari yang tadi. Beda. Yang dirasakan seorang apa? Ya ini yang saya tanya, rasa apa ini kok? Rasanya Gimana rasanya? Enak atau enak. nyaman? Ya, dingin. Biar nyaman lagi, coba kamu baca syahadat itu yang ada di dada kamu. Atau ditirukan saya ya. Ya, saya tirukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Allah. Masuk semua ilmunya. Gimana? Energi apa ini? Gimana? Enak ya? Bagus. Enak kan? Enak. Nah, ya sudah. Kamu silahkan tinggal depan itu ya. Nanti kalau suatu saat saya panggil atau dipanggil guru saya, hadir ya. Siap. Jadi nanti saya manggilnya Corona 2 gitu ya. Hadir ya. Siap. Siap. Nah, sekarang silahkan keluar. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk ini keluar bisik saya kasihnya Allah. Gimana Gus tadi hasil penelusurannya? Oh ya, tadi kalau saya lihat bangsa silumannya kok diislamkan, apa bisa? Terus kalau sudah diislamkan itu apa mereka masih bisa mengganggu atau bagaimana? Ya, tadi hasil medianisasi tadi ternyata corona yang kemarin sama yang sekarang itu beda makhluk, juga beda versi. Tapi sebenarnya yang dikatakan mutasi itu bukan corona yang kemarin, tetapi ini ada makhluk lain yang mengaku-ngaku corona. Perwujudannya mungkin hampir mirip tapi beda. Yang mungkin yang dikatakan mutasi ya itu tadi. Yang awal adalah wujud ular putih, nah sekarang ularnya hitam bertanduk. Itu yang dikatakan mutasi. Sedangkan yang corona kedua ini ternyata ada unsur dari bangsa kegelapan. Nah terus tadi pertanyaan jenengan, apakah kalau bisa diislamkan? Karena mereka adalah bangsa ruh yang jadi siluman, kita bisa mengislamkan. Dan kalau sudah jadi muslim, dia sudah tidak akan mengganggu manusia lagi. Terima kasih Gus ya. Demikian pemirsa Santri Misteri dari hasil penelusuran kami. Kita kembalikan ke pemirsa semuanya tentang bagaimana menyikapi tentang semuanya ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.